satu penyakit yang rentan menyerang wanita. Lantas seperti apa kanker serviks? Berikut liputannya. Kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang kaum wanita. Kanker ini menyerang leher rahim, disebabkan oleh virus human papilloma atau HPV. Tidak seperti jenis kanker lainnya, gejala kanker serviks tidak terlihat sampai kanker memasuki stadium yang lebih jauh. Ketika terkena HPV, sistem imun tubuh biasanya mencegah virus untuk berkembang di dalam tubuh. Namun, pada kasus kanker serviks, virus HPV bertahan hidup di dalam tubuh selama bertahun-tahun dan mengubah beberapa sel pada permukaan leher rahim menjadi sel kanker. Kanker serviks biasanya menyerang wanita berusia 30 tahun ke atas. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab kanker serviks? Salah satunya adalah faktor alamiah. Umumnya, wanita berusia rentan dengan pola hidup yang tidak sehat bisa secara alamiah terserang penyakit ini. Namun, bukan hanya orang berumur saja. Wanita usia muda pun bisa juga terkena virus HPV ini. Salah satu pemicu adalah pola hidup tidak sehat. Salah satunya kebiasaan merokok. Tidak seperti kanker pada umumnya, faktor genetik tidak terlalu berperan dalam terjadinya kanker serviks. Pencegahan terhadap kanker serviks dapat dilakukan dengan program screening dan pemberian vaksinasi. Di negara maju, kasus kanker sejenis sudah mulai menurun berkat adanya program deteksi dini melalui pap smear. Vaksin HPV diberikan pada perempuan usia 10 hingga 55 tahun melalui suntikan sebanyak 3 kali dalam 6 bulan. Salah satu cara mencegah penyakit ini adalah untuk tetap menjaga kebersihan dan pola hidup yang sehat. Nah, mungkin untuk yang menyaksikan itu, apalagi yang terlebih adalah wanita ya, sudahkah kita melakukan vaksin? Itu pertanyaan yang cukup penting. Pengetahuan Shana atau Marisa biasanya itu berapa kali sih dalam hidup kita ini kita harus melakukan vaksinasi? Kalau vaksinasi khusus kanker, ini untuk kanker serviks ini, saya sih sebenarnya udah. Oh, udah? Pada saat itu tuh dalam waktu 1 tahun kita suntik 2 kali. Itu ada jedanya berapa bulan saya lupa pada saat itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah sekali vaksin tuh cukup atau tidak gitu kan. Nanti tentunya akan tanya-tanya ke dokter, kita sudah menghadirkan dokter, Anda juga bisa berinteraksi dengan kami jika Anda memiliki pertanyaan, karena kami akan membahas secara lengkap begitu mengenai atau seputar kanker serviks ini. Tetaplah di Indonesia Morning Show. Kanker yang menyerang rahim, gue tanya cuma segitu doang. Bahaya untuk rahim wanita, karena nggak tahu mungkin karena dari kotor atau apa, jadi sekarang tuh kayaknya lagi musim banget gitu, dokter-dokter lagi ngebahas itu. Kanker serviks itu ngeri banget ya, karena dia banyak banget nyerang wanita zaman sekarang. Mungkin karena gaya hidup juga. Penyakit salah satu yang ditakutin sama wanita ya, karena itu bisa menyebabkan kematian untuk kita. Kanker mulut rahim. Jujur aja takut, tapi itu emang penyakit yang mengerikan ya. Maksudnya dari yang aku baca, dari yang aku tahu, dari kanker serviks itu kan menyerang organ reproduksi perempuan kan. Dan itu sih pasti kalau nggak salah faktor yang menyebabkan kematian terbesar ya bagi perempuan. Parah sih, parah banget. Secara itu rahim kan, rahim perempuan sensitif banget gitu. Terus kita juga perempuan, kadang kan kita lama kerja ngapain, terus kita lupa untuk ganti atau apa karena lembab. Jadi ya bahaya banget. Kalau ngelihat kayak di TV-TV atau browsing-browsing gitu kayaknya ngeri banget, parah banget gitu kalau kanker serviks itu. Yang setahu aku sih cukup lumayan parah, karena itu berada di mulut rahim kita. Parah banget sih menurut aku untuk cewek, untuk wanita apalagi, dan harus pencegahannya juga harus dini mungkin. Kalau misalnya udah ketahuan di stadium akhir mungkin akan fatal akibatnya. Kalau yang aku tahu itu menyebabkan kematian kan. Pencegahan yang dilakukan sendiri sih lebih sering ganti pen trainer sih, itu kan paling gampang tuh. Terus itu sempat ke dokter juga, di dokter juga ada kan suntik untuk virusnya itu.
awalnya sih emang di dokter mahal, cuma sekarang ternyata udah banyak yang harganya murah. Kalau dari diri sendiri sih paling kayak rajin olahraga, makan yang sehat. Karena sekarang kan lagi budaya pola makan sehat lagi banyak banget, jadi kayak ngejaga kesehatan aja sih untuk penyakit apa. Pertama sih kita sih nggak harus, tidak boleh bergonta-ganti pasangan, apalagi dengan melakukan hubungan intim. Terus harus ngurangin merokok juga buat kalian para wanita yang pada merokok itu seharusnya bisa berhenti karena itu yang bisa menyebabkan kanker serviks. Paling bisa suntik, makanan sehat, atau pap smear, pendeteksian secara dini. Kalau dari sendiri sih lebih berusaha untuk hidup sehat ya, ngehindarin salah satu penyebab itu kalau nggak salah rokok. Terus kalau misalnya kita kan namanya kita tempat kerja ada WC umum atau apa, mungkin kita lebih aware aja untuk ngebersihin dulu sebelum make dan lebih pola hidup sih. Saat ini kami telah bersama Dr. Ardiansyah, dokter spesialis kandungan. Seperti janji kita tadi di awal, kita akan membuka line telepon. Anda bisa menghubungi kami di 29546188 untuk Jakarta dan 29546189 untuk Anda yang berada di luar Jakarta. Selamat pagi, Dokter Dara. Selamat pagi, dokter. Mohon dijelaskan, dokter, kanker serviks itu apa? Iya, jadi kanker serviks adalah kanker leher rahim. Jadi harus membedakan mana rahim, mana leher rahim. Sebenarnya itu bisa di browsing lah ya. Leher rahim itu berbatasan antara liang senggama atau vagina dengan badan rahim. Jadi sebenarnya letaknya itu berapa senti begitu? Cuman kurang lebih 2-3 senti lah. Oke. Tetapi di daerah itu bisa menjadi suatu penyakit yang sangat mengerikan. Karena angka kejadiannya sangat tinggi. Kok bisa tinggi? Karena penyebabnya itu virus. Tadi mungkin udah dijelaskan, virusnya itu namanya HPV, Human Papilloma Virus. Dia itu ada banyak jenis sebenarnya, tapi yang utamanya itu yang nomor 16 dan 18. Itu yang resiko tinggi menyebabkan kanker serviks. Nah, penyebarannya itu ya tentunya tadi seperti dibilang ada lifestyle. Salah satunya itu kalau mempunyai perilaku seksual yang tidak sehat, mempunyai pasangan mitra seksual yang lebih dari satu, ya kan? Dan lagi juga bagi wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual tidak pernah memeriksakan dirinya, contohnya kayak pap smear, ya kan? Pemeriksaan tes HPV DNA itu sangat penting untuk dapat meminimalisir dari kemungkinan terinfeksi virus tersebut. Betulkah, dokter, kalau kanker jenis ini itu bisa terjadi karena infeksi? Terus kemudian infeksinya ini nggak diobati, ya mungkin dia juga nggak nyadar, 10-20 tahun jadi kanker gitu, dokter? Jadi 70-75% itu disebabkan oleh infeksi virus HPV. Tetapi kan ada 25% nih kelompok kecil. Dari mana? Ya itu tadi, kalau umpamanya ada infeksi penyakit lain seperti penyakit menular seksual kayak herpes yang berulang. Kalau merokok, tadi udah dijelaskan ya di itu depannya. apa hubungannya, dokter, merokok? Nikotin itu bisa membuat daya tahan tubuh turun. Membuat sel-sel di serviks itu menjadi tidak baik, gampang terluka ketika melakukan hubungan suami istri mungkin ya. Sehingga dia sel-sel itu mungkin dapat bermutasi seperti itu. Dan orang yang punya banyak anak juga bisa. Oh ya? Kenapa, Dok? Yang melahirkannya sering gitu ya, maksudnya melahirkan normal bukan sesar. Karena apa? Karena setiap bayi lahir, serviksnya atau leher rahim itu kan luka. Ya dia melebar, berdarah ya kan. Kalau berulang, bisa saja sel-sel di situ tuh bermutasi atau berubah gitu loh. Nah, bisa juga seperti itu. Dan ini berapa lama sih sebenarnya, Dok, kalau misalnya kita terinfeksi begitu virus dari HPV ini untuk kemudian menjadi kanker? Oh, lama. Berapa? Tergantung daya tahan tubuh. Jadi kurang lebih bisa paling cepat 3 tahun sampai belasan tahun, sampai 15 tahun, 17 tahun bisa seperti itu. Gejala awal gimana, dokter? Jadi kita tahu gitu loh. Gejala awalnya itu yang ngerinya adalah tanpa gejala. Dokter. Itu yang ngeri kan. Jadi kalau umpamanya mau tahu, paling gampang adalah pap smear minimal. Itu berapa bulan sekali begitu? Sebenarnya cukup setahun atau paling lama 2 tahun sekali lah. Karena perjalanan virus HPV ini menjadi kanker itu mulai kurang lebih pas 3 tahun biasanya. Walaupun kadang-kadang tergantung. Kalau daya tahan tubuh turun, contohnya bagi wanita yang mengidap HIV contohnya ya. Nah, itu juga kadang-kadang perkembangan HPV-nya lebih cepat. Oh ya? Ya karena HIV kan menekan imun sistem kita kan. Jadi tentunya virus yang lain itu akan lebih cepat berkembang.
Dan mayoritas sebenarnya di usia berapa sih, Dok? Rata-rata di usia reproduksi. Kurang lebih mungkin di usia-usia 20-an sampai sebelum 40-an. Karena di usia-usia itu barangkali perilaku atau pola kehidupan seksnya itu kan lagi tinggi mungkin ya. Nah, memang agak jarang sih terjadi di orang-orang tua atau menopause, itu agak jarang. Jarang ya. Yang sering orang menopause itu kanker rahim. Itu berbeda ya, leher rahim dan rahim. Beda. Kalau leher rahim ya serviks. Kalau rahim itu yang di atasnya leher rahim. Kan ini leher, rahim di atasnya kan kayak gitu. Sudah ada penelpon? Halo, selamat pagi dari Ibu. Halo. Halo? Selamat pagi. Halo, Ibu Ruby. Iya, selamat pagi, Dok. Silakan, Ibu. Dok, saya mau tanya nih. Kan kalau apa tadi imunisasi ya? Vaksin ya, Vaksin ya, Dok ya. Kan setahu saya dulu vaksin itu kuman yang dilumpuhkan atau gimana, Dok? Oh ya. Ya. Terus nanti kalau kita divaksin, itu apa enggak? Jadinya misalnya, oke, kita jadi sehat, terus kalau sehat, kalau kumannya itu menjadi kanker di kita gimana gitu ya, Dok? Oke, ada kekhawatiran begitu ya, Ibu Ruby? Tentang Baik, itu saja, Ibu. Ya, terima Langsung kasih, Ibu. dijawab? Silakan. Jadi memang ada beberapa jenis vaksin, itu cara buatnya virus yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke badan kita. Makanya contohnya kayak vaksin hepatitis lah, hepatitis B. Kan kadang-kadang dibilang kalau disuntik jangan pas lagi sakit ya. Maksudnya apa? Supaya badan ini nggak lemah, dimasukin virus yang lemah. Takutnya nanti kalau badan lemah, virus ini malah nanti menang gitu kan. Ini pemikiran gampangnya lah kayak gitu. Tetapi sebenarnya juga itu tidak seperti itu, nggak serta-merta seperti itu. Kenapa, Dok? Itu nggak masalah ya kalau sakit-sakit dikit, demam-demam dikit nggak masalah sebenarnya. Nah kalau berbicara vaksin HPV ini, yang sekarang ini udah cukup banyak ya dikampanyekan atau digembar-gemborkan, itu bukan virus yang dilemahkan, tetapi itu namanya VLP ya, viral like particle atau protein. Jadi virus itu kayak satu buah seperti ini, DNA-nya isinya nggak ada, jadi cuma rumahnya aja. Jadi badan akan melihat, ada virus nih, tapi ternyata nggak ada ininya, nggak ada isinya, nggak ada DNA-nya, sehingga ini sebenarnya jauh lebih aman lagi, jauh lebih aman lagi. Walaupun demikian, tetap kita masih tidak menyarankan diberikan kepada wanita yang lagi hamil. Kenapa, Dokter, kalau misalnya? Karena memang penelitian terhadap pemberian vaksin ini terhadap wanita hamil itu memang masih sangat kurang. Sehingga biasanya orang kalau lagi hamil disarankan diberikan nanti setelah melahirkan. Kalau menyusui nggak ada masalah. Jadi sarannya kira-kira di usia berapa, Dok, kalau untuk vaksin ini? Yang direkomendasikan dari pemerintah ya, dari Ikatan Dokter Kandungan, Dokter Anak, itu mulai dari usia kurang lebih 9-10 tahun hingga kurang lebih 55 tahun. Nah, kalau di luar negeri, itu biasanya cuma sampai usia 25-26 tahun. Jadi jangan heran kalau temannya ke mana gitu ya. Kok di sana dokter saya bilang begitu? Ya mungkin karena kondisinya berbeda. Karena penyakit ini di Indonesia, penyebaran virusnya itu jauh lebih banyak. Karena apa, Dokter? Ya karena terlambat. Kan kalau contohnya di negara barat ya, mereka sudah aktif secara seksual, dia sudah rutin periksa. Sehingga pencegahannya itu, jadi virus yang beredar itu nggak sebanyak di negara-negara berkembang kayak Indonesia. Sangat penting untuk vaksin tadi ya, tidak ada keraguan sama sekali ya. Oke, kita akan menyapa penelpon berikutnya. Ada Ibu Zi dari Bali. Halo. Halo. Silakan Ibu Zi, mau bertanya apa? Pagi. Ya. Ya gini, Dok, saya mau nanya, ini kan ada salah satu kasus dari gadis itu, orang tersebut tidak pernah kena penyakit keputihan ataupun gejala-gejala kanker serviks, gatal ataupun segala macam, tapi pada saat ketika dia ke dokter dicek ternyata dia kena kanker serviks yang udah divonis itu udah stadium yang sangat udah gawat gitu, Dok. Nah itu gimana caranya? Iya, stadium akhir gitu. Gimana caranya kita
mengetahui dari sekarang itu dok, padahal dia tuh nggak pernah sakit gitu loh dok. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Silakan dokter. Iya. Kalau memang sudah stadium akhir, itu stadium 4, berarti mungkin pasiennya ini benar-benar kurang aware terhadap dirinya sendiri. Wow. Karena kalau sudah stadium 1 saja, jadi gini, sebelum jadi kanker kan stadium 1, 2, 3, 4. Iya. Itu ada yang namanya lesi prakanker. Lesi prakanker. Prakanker. Apa itu? Jadi sebelum jadi kanker, itu juga masih ada derajat ringan, sedang, keras. Di masa yang tadi dokter bilang 3 di masa-masa sampai itu. 10 tahun itu ya. Kemudian baru dia jadi kanker. Kanker itu baru dari ada stadiumnya ya, stage 1, 2, 3, 4. Nah di stadium 1, 2, 3 lah seperti itu sudah mulai terjadi perdarahan pervaginam sebenarnya. Dan bau. Dan kalau dia melakukan hubungan suami istri, pasti berdarah. Itu namanya contact bleeding. Oh. Dan berdarah mengeluarkan bau yang betul-betul tidak nyaman, bau busuk. Jadi kalau sampai stadium 4 baru ketahuan, mungkin ya, atau mungkin lama tidak melakukan hubungan suami istri juga bisa. Jadi Dan dia mungkin nggak aware gitu. dia juga nggak pernah periksa, ya kan, itu bisa. Nah biasanya itu memang banyak terjadi di daerah-daerah yang agak jauh dari pusat-pusat kesehatan. Seperti itu, kayak mungkin di daerah di pedalaman, ya mungkin seperti itu. Oke. Dan juga ada ini dokter, ini saya baca sih, bahwa masyarakat harus menghindari berhubungan intim saat usia masih dini. Itu karena bisa menjadi penyebab kanker serviks. Itu betul dokter? Dulu mungkin kita pernah dengar kabar ya, ada salah satu pengusaha di daerah Jawa Tengah mau menikahi anak kecil yang baru 12 tahun. 12 apa 13 tahun. Dengan alasan dari sisi agama, perempuan ini sudah mendapat mens, sehingga dari sisi agama itu diperbolehkan. Ya kan? Dia sudah dianggap dewasa. Tetapi dari sisi medis, serviksnya, sel-sel di serviks itu belum bertumbuh atau berkembang secara sempurna. Sehingga pada saat dia belum bertumbuh secara sempurna, mereka melakukan hubungan suami istri, nah itu bisa melukai nanti si serviks tersebut. Serviks yang belum bertumbuh secara sempurna itu. Dia luka, nah kemudian trauma kronis ya, trauma yang berulang-ulang, bisa saja sel itu menjadi kanker. Dan itu biasanya kita patokannya kalau bisa menikah itu 16 tahun ke atas. Karena umur 16 itu sudah 16-17 tahun. sudah sempurna. Pada saat itu kurang lebih pertumbuhan sel serviks itu sudah normal. Sudah siap begitu ya. Normal. Oke. Kalau gitu terakhir mungkin dok, kalau bisa memberikan tips untuk kita di rumah, gitu, orang-orang di rumah, mungkin juga kita ya berdua masih sangat awam. Sebenarnya apa yang bisa diberikan oleh dokter untuk cegah untuk gitu mencegah? Ya. Jadi pencegahan itu ada dua macam. Pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer itu bagi wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Contohnya mungkin anak-anak kecil, gadis ya, remaja gitu. Itu bisa langsung kita suntikan vaksin. Dan tentunya juga edukasi. Jadi edukasi dan vaksinasi dengan cara seperti ini, masyarakat melihat ya kan. Jadi tahu bahwa penularannya gimana dan segala macamnya. Kemudian pencegahan sekunder bagi wanita-wanita yang memang sudah aktif melakukan hubungan seksual, mungkin sudah menikah, intinya sudah sexually aktif lah. Nah itu sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan pap smear dan lebih baik lagi dengan diikutin pemeriksaan HPV-DNA. HPV-DNA. Jadi berbeda ya, kalau pap smear ini untuk mengetahui selnya gimana. Tapi kalau HPV-DNA ini untuk mengetahui apakah di serviks tersebut mengandung virus HPV yang high risk atau enggak. Memang kalau pap smear nggak kelihatan ya dokter? Dia tidak, agak berbeda, dia itu tidak sedetail HPV-DNA. HPV-DNA. Kalau itu bisa dilakukan langsung ya? Berbarengan. Intinya yang penting jangan pada saat lagi mens, dan kalau bisa 1-2 hari sebelumnya hindari dulu hubungan suami istri. Vaksin sekali aja untuk selamanya atau harus berapa? Hingga saat ini diberikan 3 kali dalam waktu 6 bulan. 3 kali? Dan 3 kali 6 bulan. dari penelitian terakhir kurang lebih ini bisa sampai 10 tahun ke depan. Berarti 10 tahun ke depan harus lagi gitu? Belum tentu, karena penelitian lagi berjalan terus nih. Jadi kita nggak tahu, bisa 10, 11, 12, tergantung nanti penelitian terakhir gimana. Baik, terima kasih dokter Dara. Terima kasih dokter sudah hadir. Dan setelah jeda komersial kami masih memiliki informasi dari dalam negeri, jadi tetaplah di Indonesia Morning Show.